Pemahaman. Kemahiran seseorang dalam menggunakan panca indera, kemampuan menyadari emosi, serta bagaimana kita mengandalkan intelek atau ego kita membutuhkan evolusi kesadaran. Selain dengan melakukan introspeksi diri, kita juga dapat mengukur seberapa jauh pertumbuhan kesadaran kita dengan cara mengamati orang-orang di sekitar kita. Kita dapat mengamati bagaimana keseharian orang tua kita di rumah, pasangan, rekan kerja di kantor, atau orang-orang yang tidak kita kenal di media sosial. Pengamatan yang dimaksud adalah dengan tidak melekatkan diri kita dengan intelek atau ego kita. Artinya, ketika kita mengamati, kita melihat orang-orang di sekitar kita tanpa membanding-bandingkan diri kita dengan mereka. Bisakah kita memahami hal ini? Ketika pengamatan yang kita lakukan tidak ditutupi dengan lapisan ego, maka kita akan melihat seseorang maupun situasi di sekeliling kita apa adanya. Namun, jika kita mengamati dengan ego, maka kita akan mulai mengelompokkan, mencerai-berai, menghakimi, serta membanding-bandingkan. Hal ini akan membuat kita sulit untuk memahami apa yang kita tangkap menggunakan panca indera. Inilah mengapa hanya sedikit orang yang benar-benar bisa memahami atau berempati dengan orang lain. Mengapa kemampuan untuk memahami penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran, dan bagaimana cara kita untuk dapat melatih diri kita belajar memahami orang-orang maupun situasi di sekitar kita? Sebelum dapat memahami orang lain, hal pertama yang harus kita kuasai adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri. Banyak orang seringkali tidak memahami dirinya sendiri, sehingga mereka akan sibuk menilai serta membicarakan orang lain. Sadarkah kita bahwa perilaku ini berakar dari ketakutan kita untuk menerima diri kita sendiri, sehingga pelarian yang dilakukan oleh banyak orang adalah dengan cara menyibukkan diri sendiri untuk menghakimi orang lain karena mereka takut menghadapi kegelapan jiwa mereka sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita memahami diri sendiri? Memahami diri dapat kita mulai dengan hal-hal sederhana, seperti membuat catatan dengan berbagai pertanyaan kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, tanyakan kepada diri kita, apa makanan yang kita suka, berapa porsi makanan yang kita butuhkan rata-rata perharinya, jenis musik apa yang kita suka, warna apa yang sesuai untuk kita kenakan, berapa ukuran sepatu serta pakaian kita, apakah kita lebih memilih untuk membumi ke pantai atau gunung. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai preferensi bagi diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui apa yang benar-benar kita sukai, maka kita tidak akan lagi terbawa arus di masyarakat. Kita akan dapat menentukan pilihan kita sendiri tanpa harus disuapi oleh kaum kapitalis maupun orang-orang terdekat kita. Kita juga akan belajar memahami apa yang benar-benar kita butuhkan berdasarkan prioritas, sehingga kebiasaan konsumtif yang mungkin selama ini telah lama menjadi penyakit di diri kita dapat kita sembuhkan. Pemahaman akan kesukaan kita akan membuka pintu masuk ke dalam diri, di mana kita sedikit demi sedikit mengetahui potensi yang kita miliki. Ketika kita sudah memahami diri, kita tidak akan lagi terpengaruh akan komentar atau pendapat orang lain, karena kita sudah benar-benar yakin akan diri kita sendiri, sehingga kepercayaan diri secara alami akan kita rasakan dan pengambilan keputusan hidup akan dengan mudah dapat kita lakukan. Inilah fase di mana kita memegang kendali akan hidup kita sendiri. Pemahaman akan diri akan membawa kita menjadi pengamat yang bijak, di mana kita mulai berempati terhadap orang lain. Kita akan dapat menyimak cerita orang lain tanpa harus membandingkan dengan pengalaman kita, karena kita tahu hal tersebut tidaklah penting bagi pertumbuhan jiwa kita. Karena hanya dalam pengamatan tanpa lapisan ego, kita dapat memahami orang lain, di mana hal ini juga akan membantu kita untuk lebih memahami diri. Ketika kita sudah mulai menguasai kemampuan untuk memahami, maka kita akan lebih mudah untuk belajar hal-hal baru. Kualitas hidup kita akan meningkat,
di mana kita merasa mengalir dan dilindungi oleh kekuatan Sang Ilahi yang berada di mana-mana, termasuk di dalam diri kita sendiri.